Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kerjaan kelompok kami, yaitu deploy aplikasi website berbasis React menggunakan layanan Microsoft Azure dalam proyek mata kuliah komputasi awan. Yang pertama kami akan perkenalkan susunan dari kelompok kami. Perkenalkan saya Renatul Habibah dengan NIM akhir 2037. Perkenalkan, nama saya Arifa Amilani dengan NIM akhir 2016. Saya Joko Ferdinand dengan NIM akhir 1026. Saya Rizal Bagus Hidayat dengan NIM akhir 1045. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tools yang digunakan. Jadi yang pertama ada Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah layanan komputasi awan atau cloud computing yang dikembangkan oleh Microsoft. Platform ini menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan data, hosting aplikasi, virtual machine, kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, hingga keamanan dan manajemen identitas melalui Azure Active Directory. Dengan Azure, pengguna dapat membuat, menyebarkan, dan mengelola aplikasi atau layanan melalui pusat data Microsoft yang tersebar di seluruh dunia tanpa perlu membangun infrastruktur fisik sendiri. Azure banyak digunakan oleh perusahaan kecil hingga besar untuk mendukung kebutuhan sistem digital mereka secara fleksibel dan efisien. Yang kedua ada React.js 5. Jadi React.js sendiri adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna, terutama dalam aplikasi web modern berbasis single page application atau SPA. React dikembangkan oleh Facebook dan menggunakan pendekatan berbasis komponen, di mana tampilan dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali atau reusable. React juga memanfaatkan fitur seperti Virtual DOM untuk mempercepat pembaruan aplikasi tampilan serta mendukung pengelolaan data dengan konsep state dan props. Karena fleksibilitas dan performanya, React menjadi salah satu teknologi yang paling populer di kalangan pengguna web. Untuk mendukung penggunaan React tadi, kami juga menggunakan Vite yang merupakan sebuah build tool dan development server modern yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi web, termasuk proses berbasis React dibuat oleh Evan Yu. Vite menawarkan kecepatan tinggi saat memulai aplikasi dan memulai proyek dan melakukan perubahan kode secara real time. Tidak seperti bu- bundler tradisional seperti Webpack yang melakukan bundling seluruh proyek saat startup. Vite menggunakan teknik native AS modules dan hanya memproses file yang sedang digunakan. Hal ini membuat pengembangan React menggunakan Vite menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi yang kelompok kami terapkan. Yang pertama ada application service. Jadi, application service di sini atau dalam Microsoft Azure disebut juga app service adalah layanan cloud yang membantu kita untuk menjalankan aplikasi web, API, atau backend tanpa harus repot untuk mengurus server sendiri. Jadi, layanan ini tuh termasuk dalam kategori platform as a service atau PaaS. Artinya, semua hal teknis seperti pengelolaan server, update sistem, hingga pengembangan beban sudah ditangani oleh Azure. Nah, kenapa kami menggunakan application service? Jadi ada keunggulan yang ditawarkan oleh application service. Yang pertama ada mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Net, Java, Node.js, Python, dan PHP. Kemudian ada fitur penting seperti auto scaling untuk menyesuaikan kapasitas server saat traffic naik turun. Kemudian ada load balancing untuk membagi beban agar aplikasi tetap cepat diakses. Dan intinya app service ini membuat proses proses kelola aplikasi jauh lebih mudah, praktis, dan efisien. Jadi cocok untuk kami yang sedang belajar untuk mengembangkan aplikasi yang cepat dan simpel. Kemudian application insight. Jadi di sini application insight adalah bagian dari layanan Azure Monitor yang berfungsi untuk memantau performa aplikasi, mencari tahu apakah ada error dan melihat cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Jadi semuanya akan menggunakan waktu nyata atau real time.
Application Insight dapat digunakan untuk aplikasi web, mobile, maupun desktop dan secara otomatis mengumpulkan data seperti waktu respon, jumlah permintaan, exception atau error, serta jejak pengguna user behavior. Dengan informasi ini, pengembang bisa mengidentifikasi masalah lebih cepat. Kemudian untuk langkah-langkah pengerjaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengerjaan. Di sini kami akan bisa menjadi beberapa sub. Yang pertama yaitu pendaftaran akun Microsoft Azure. Nah, di sini kita bisa langsung membuka untuk website Azure-nya sendiri. Nanti bisa di-scroll sedikit ke bawah, itu akan ada pilih akun Azure yang tepat untuk Anda. Nah, di sana karena kita memulai dengan yang gratis, jadi kita bisa klik tombol yang coba secara gratis seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah halaman login, di mana kita bisa masukkan akun Microsoft ataupun kita bisa login menggunakan akun kita. Lalu selanjutnya yaitu isi data profil. Nah, di isi data profil nanti kita akan mengisi data-data yang diperlukan untuk verifikasi profil, di mana itu nanti ada nama, alamat, email, kemudian telepon, negara, dan lain-lain. Diisi sesuai data yang dibutuhkan. Lalu untuk tahap berikutnya itu verifikasi identitas kartu kredit, di mana ini nanti akan memasukkan informasi kartu kredit yang valid untuk verifikasi identitasnya. Lanjut ke pembayaran verifikasi. Di sini sistem akan memotong saldo dari kartu kredit sebesar $1 sebagai verifikasi, tapi nantinya uang tersebut akan dikembalikan ketika verifikasinya berhasil. Dan setelah verifikasi berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini bahwa kita sudah siap untuk menggunakan Azure. Lanjut berikutnya yaitu eh, persiapan proyek React, di mana pastinya di sini kita harus memiliki file React itu sendiri, baik itu front end ataupun front end dan back end. Lalu yang kedua di sini kita jalankan untuk npm run build untuk project React-nya tadi seperti pada gambar. Lalu akan ada folder yang berisi build aplikasi yang sudah siap untuk di-hosting. Lalu selanjutnya persiapan dan konfigurasi untuk Azure Web Service-nya sendiri. Di mana yang pertama kita pastinya langsung mengakses untuk portal Azure-nya, lalu kita memilih menu untuk App Service. Nah, setelah kita memilih menu App Service, kita akan klik buat aplikasi web. Lalu di sini kita melakukan konfigurasi untuk web app service sesuai dengan detail yang relevan seperti langganan, kemudian ada grup sumber daya, terus nama instansi, runtime stack, wilayah, dan paket app service-nya. Lalu jika sudah, kita klik tinjau dan buat, lalu kita periksa ringkasan deployment yang akan dilakukan. Jika sudah sesuai dengan yang diisikan atau tidak ada yang butuh diganti lagi, kita bisa klik buat seperti itu. Lalu kita menunggu hingga proses deployment-nya selesai. Setelah berhasil di-deploy, kita membuka sumber dayanya. Nah, pada bagian sumber daya itu ada domain default yang sudah dibuat. Nah, itu bisa diakses untuk memverifikasi bahwa web service telah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya memasukkan proyek React ke Azure Web App. Nah, di halaman sumber daya tadi kita navigasikan ke perlengkapan dan pengembangan, perlengkapan pengembangan. Lalu kita pilih alat tingkat lanjut yang kita buka di halaman baru. Ini akan mengarahkan ke dashboard kudu service. Lalu selanjutnya ketika kita sudah membuka kudu service, pilih komen prompt file hosting start.html, lalu kita unggah folder build yang kita sudah lakukan di React tadi dengan ke dalam direktori www.root, dan pastikan file dan subfoldernya sudah terunggah dengan benar. Lalu selanjutnya kita kembali ke halaman domain default, lalu refresh halamannya.
nanti gambarnya akan sesuai dengan proyek yang sudah Anda buat seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai konfigurasi tambahan, yaitu pergerakan pertama beranda Azure terlebih dahulu. Lalu setelah kita ada di portal beranda Azure, kita akan pilih buat sumber daya baru. Lalu selanjutnya kita akan memilih bagian application insight. Ya, di sini kita nanti akan pilih application insight, kemudian akan melengkapi konfigurasinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, mulai dari mengisi sumber daya, mengisi namanya dan wilayah yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita klik review dan create. Lalu nanti akan kita periksa apakah konfigurasinya telah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai, maka kita klik buat. Nah, lalu kita tunggu proses pembuatannya hingga selesai. Nanti ketika sudah selesai, kita eh, klik buka sumber daya. Nah, nanti di bagian sumber daya tersebut kita salin string koneksinya. Nah, yang mana nanti akan kita gunakan untuk kita lakukan konfigurasi pada project yang kita miliki. Nah, lalu selanjutnya kita akan beralih ke project yang ada. Di sini kita akan menginstal terlebih dahulu SDK Application Insight-nya agar nanti project track-nya dapat menjalankan dari Application Insight yang dimiliki oleh Azure. Kemudian kita buka terminalnya, kita run npm install di situ at Microsoft/Application Insight Web. Kemudian setelah itu selesai diinstal, kita buat file appinsight.js di folder src-nya dan lakukan konfigurasi di file tersebut. Dan mana file tersebut yang nantinya akan menyimpan string koneksi yang tadi kita salin dari web Azure. Lalu setelah itu kita save dan kita beralih ke file di main.jsx. Di mana main.jsx ini kita tambahkan juga konfigurasi untuk app insight-nya yang mana nanti ini akan menyimpan atau mengambil traffic yang masuk dan keluar dari web tersebut. Lalu kita build ulang project React tersebut menggunakan fm build. Lalu setelah selesai di build ulang, kita kembali ke Azure-nya dan kita deploy ulang website tersebut. Dan nantinya setelah deploy ulang itu sudah dilaksanakan, kita bisa buka kembali web seperti semula dan kita bisa masuk ke bagian App Insight. Kita melakukan query page view order by timestamp index di mana kita akan melihat lalu lintas data dari web tersebut dan di situ nanti setelah kita run query-nya kita akan bisa melihat history dari lalu lintas yang ada di situ. Bisa kita lihat ada waktunya, ada tanggalnya dan segala macam. Mungkin bisa apa, stop share screen buat ganti tak tunjukkan secara langsung buat dokumen. Ya, ya. Aduh, izin yang share screen. Ya, jadi nantinya untuk tampilan dari konfigurasi tambahannya itu ketika kita buka, kalau kita jalankan query-nya, itu kita bisa melihat informasi seperti ya kita tunggu query-nya masih dijalankan di Azure-nya. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat tanggal diakses, kemudian jamnya, kemudian durasi juga, kemudian juga kita bisa melihat mulai dari session ID dan user ID-nya, kemudian browser yang digunakan, kemudian client OS-nya juga. Lalu setelah itu kita juga bisa melihat kota diaksesnya di mana, kemudian di negara mana itu diakses. Dan ini tadi bisa kayak di Edge,